Baik, berjumpa kembali. Kita akan membahas ke materi yang ketiga, yaitu perkembangan teknologi seluler. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana teknologi seluler itu dari mulai generasi pertama atau 1G sampai sekarang generasi kelima atau 5G. Dan juga kita akan melihat apa saja keunggulan dari teknologi 5G itu, serta kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di luar negeri, yang mana sekarang kita lihat adalah perusahaan-perusahaan teknologi menduduki ranking pertama secara keseluruhan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Baik, sebenarnya perkembangan teknologi digital dimulai dari berawal adanya perkembangan teknologi seluler. Ya, teknologi seluler ini dimulai di tahun 1980 dengan kehadiran generasi pertama atau 1G. Ya, di generasi itu kita melihat bahwa eh, handphone ini besar ya, bahkan seperti ransel, karena memang saat itu teknologinya belum berkembang. Kemudian di tahun 1990-an ya lahirlah generasi kedua atau 2G. Ya, di samping bisa menggunakan untuk melakukan koneksi secara voice, juga sudah adanya jaringan SMS. Ya, kita juga mengenal waktu itu ada namanya 2,5G atau H gitu ya. Kemudian generasi yang ketiga yaitu 3G. Ini lahir di awal tahun 2000 ya. Berawal dari situlah sebenarnya mulai adanya teknologi video streaming ya, calling atau internet dengan menggunakan teknologi 3G walaupun dengan kecepatan yang masih rendah gitu. Kemudian 10 tahun kemudian di tahun 2010 begitu. Ini sudah ada kelahiran 4G. Dari sinilah dengan adanya kehadiran 4G ini, sampai sekarang kita bisa merasakan bahwa kecepatan data internet ini sudah semakin cepat. Bahkan tercatat sampai 100 lebih Mbps ya. Jadi kecepatan akses internet ini menjadi lebih cepat lagi. Nah, semenjak kehadiran 4G ini, maka kehadiran teknologi digital akan sangat menyertai satu dengan yang lainnya. Karena data akses internet menjadi lebih mudah sehingga informasi dapat diperoleh dengan gampang. Dan mulai tahun 2020 sudah ada kehadiran teknologi 5G. Ya, ini ditandai dengan kecepatan yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan teknologi 4G. Tercatat 756 Mbps. Artinya eh, ketika kita mengakses itu kelambatannya sangat kecil ya, sehingga seolah-olah tidak ada delay. Ini akan digunakan untuk beberapa teknologi, terutama teknologi-teknologi di bidang kedokteran atau di bidang manufaktur, IoT begitu, nanti akan mudah menggunakan teknologi 5G ini. Ini ada beberapa kecanggihan dari teknologi 5G ini ya. Yang pertama tadi sudah disebutkan secara kecepatan aksesnya, ya, bahkan 10 kali dibandingkan dengan 4G. Ya. Karena kecepatan akses inilah maka streaming atau video bisa dikatakan mempunyai kualitas tinggi. Tidak eh, apa tidak ada delaynya atau delaynya sangat kecil sekali sehingga tidak terasa gitu. Ya, kemudian adanya ketersediaan kapasitas yang besar, kualitas video call-nya lebih bagus, ya, kemudian bisa terhubung dengan beberapa perangkat IoT atau Internet of Things, ya, sehingga beberapa teknologi kedokteran bisa jadi nanti ketika melakukan operasi, ya kan, dengan menggunakan teknologi 5G ini tidak membutuhkan dokter lagi karena sudah mempunyai cara atau mempunyai presisi yang lebih tepat dengan menggunakan teknologi 5G ini. Atau sekarang sudah ada mobil dikendarai tanpa supir, ya. Ini juga bisa menggunakan dengan menggunakan teknologi 5G. Ya, karena dengan adanya kehadiran itu maka eh, delay ketika ada di sebuah persimpangan atau mengendarai sesuatu dengan memasang sensor-sensor di dalamnya maka tidak terasa gitu. Ya, juga bisa digunakan dengan untuk virtual reality. Ya, kita menonton sesuatu yang
tampak jelas gitu ya. Seperti kita menonton pertunjukan-pertunjukan film yang dengan mudah digunakan gitu. Dan juga kecepatan download yang tinggi ya, karena adanya eh, jaringan yang luas ya, kecepatan internet yang tinggi tadi itu, maka waktu yang digunakan untuk download ini menjadi lebih cepat begitu ya, sehingga kita bisa mendownload data dengan kapasitas yang besar ya, dengan waktu yang lebih singkat. Itu beberapa hal yang terkait dengan kecanggihan daripada teknologi 5G ini. Selanjutnya kalau kita melihat secara keseluruhan bagaimana perkembangan kalau dilihat dari sisi perusahaan di luar negeri. Di tahun 2009, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan atau pertambangan menurunkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai nilai kapitalisasi atau nilai market yang sangat tinggi ya, seperti Petrosina, ExxonMobil, kemudian Microsoft dulu masih kecil ya. Ada BHP, Walmart ya, Petrobras. Pokoknya lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan yang bukan merupakan perusahaan di bidang teknologi. Namun kalau kita lihat 10 tahun kemudian, di tahun 2019, ternyata yang menduduki ranking-ranking di awal adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, ya, terutama teknologi digital. Ya, misalnya Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook ya. Ini contoh-contoh perusahaan yang sekarang menduduki peringkat-peringkat tertinggi di dunia dengan kapitalisasi market yang sangat besar. Kita nanti akan melihat bagaimana di tahun 2029. Apakah kedudukannya berubah atau bahkan semakin tinggi perusahaan-perusahaan yang mempunyai latar belakang di bidang teknologi ini. Begitu juga ini data yang secara perusahaan-perusahaan di tahun 2019 yang mempunyai revenue atau mempunyai aset begitu yang cukup besar ya, dimulai dari Apple, Microsoft, Amazon, yang Alphabet. Ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Ya, jadi perkembangan teknologi, terutama teknologi digital ini sudah menguasai untuk di dalam hal kepada perusahaan-perusahaan, ya, sehingga mereka menjadi maju dan seiring dengan waktu terus akan berkembang begitu. Baik, demikian untuk materi yang ketiga terkait dengan perkembangan teknologi seluler yang mengubah landscape perkembangan teknologi digital di sekitar kita. Kita akan membahas di slide atau materi yang selanjutnya. Terima kasih.